Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar ya acara kita. Ya, tidak ada hambatan satu apapun. Mudah-mudahan sampai berakhirnya acara pesantren Ramadan ini. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama dulu ya. Karena mana kita bisa melaksanakan pesantren Ramadan tahun ini, kemudian semua kawan-kawan juga yang terlibat ya dalam hal ini dikasihkan kesehatan. Utamanya ibu sendiri dan semua keluarga SMK Negeri Sampukan Hanyar, keluarga besar maksudnya, yang diberikan kesehatan sampai nanti habis Ramadan ataupun ajal akan menjemput kita. Jadi sehat terus kita. Ya, kecuali nyawa yang akan dipisahkan. Nah ini. Jadi bersyukur kepada Allah, kita tidak letih-letihnya dan kita harus ya, apapun itu. Apakah berupa nikmat ataupun itu berupa cobaan. Insya Allah kita selalu berusaha agar selalu bersyukur, ya. Karena kalau bersyukur, insya Allah nikmat kita akan ditambah. Kemudian salawat dan salam kalau Pak Pulan, ya, kita haturkan, kita ucapkan, ya, kepada junjungan kita seseorang, ya, putra Bung Sahara, seorang anak yatim piatu, ya. Kemudian beliau adalah seorang penegak keadilan, pembela kebenaran, ya. Tidak lain dan tidak bukan. Beliau adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu sekalian yang ibu hormati dan ibu sayangi, khusus kelas 11 hari ini ya, betapa kita sudah rentang waktu yang cukup lumayan ya. Kalau dihitung dengan hitungan mungkin sudah rasa bosan ya, hari demi hari kita menantikan hari-hari yang bisa bertemu langsung ini. Tapi kita berdoa saja semuanya. Ibu mengajak kita berdoa agar supaya kita cepat untuk diangkat penyakit-penyakit kita yang ada, kemudian penyakit yang menginternasional ya. Boleh katakan kalau sekarang ini namanya dulu ya, jenis penyakit COVID-19 ya. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa, jangan lupa bahwa semua apa yang kita hadapi, apa yang kita terima ini adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatunya. Baik, siswa dan siswi sekalian yang ingin Ibu banggakan ya. Bagi hari ini yang bisa hadir ya, bisa mengikuti dengan tujuan, dengan niat hati yang ikhlas, Ibu mendoakan ya, Ibu mendoakan mudah-mudahan jalan hidup kalian selalu dibimbing oleh Allah kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia dan hidup di akhirat nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam hal ini untuk materi taharah, sebenarnya yang namanya taharah itu adalah sesuatu yang memang di awal-awal taharah itu di awal-awal. Awal apa maksudnya? Kita ingin melakukan ibadah, kita ingin melakukan sesuatu hal yang mungkin akan bertujuan untuk mencapai ridha Allah. Ini tidak lepas daripada kita harus bersih ya,
tempat yang khusus dulu. Apa itu tempat yang khusus? Di mana tempat yang khusus dulu? Yaitu di tempat secara zahir bisa dilihat, ya, secara zahir bisa dilihat, bisa dipandang, ya, bisa dipandang, bisa diraba, ya, secara zahir. Kemudian yang secara nomor 2, ya, ini secara batin. Sebelum ibu memasuki kepada inti, ibu ingin 2 ini dulu, ya, yang perlu kita ingat. Ini secara umum perlu kita ingat. Secara batin dan secara zahir, ya, ibu ingin itu dulu yang harus kita sadari. Kita harus sadari dalam hal ini. Kalau secara batin, nah, mungkin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ya, bahasanya mata telanjang, ya, secara batin. Tapi kalau memang Allah menghendaki, ya, seseorang bisa membaca, ya, yang secara batin, dia akan punya, ya, jalan itu. Nah, apa yang dimaksud? Secara zahir dan secara batin. Jadi taharah ini maksudnya itu ada adanya di pulpen itu, ya. Maksud daripada taharah ya, sebelum kita memaparkan pengertian secara luas, kita harus tahu dulu di mana garam tempatnya untuk taharah ini. 1 secara zahir, 2 secara batin. Kalau tempatnya di zahir, ini bisa dilihat dari, bisa dilihat ada bentuknya, ada bendanya, ya. Contoh kotoran, ya. Pada saat kita mau mandi merasa kotor, ingin bersihkan dengan air, nah ini terlihat, ya, itu 1 contoh. Kemudian yang secara batin, kalau secara batin ini, ya, tidak bisa dilihat, ya, namun dirasakan. Walaupun kita membersihkan secara zahir dengan mandi, dengan ini sudah pakai sabun sebagainya, tetapi secara batin bagaimana? Secara batin hati kita mengiyakan bahwa aku sudah bersih. Berarti itu pasti. Tapi kalau kita punya asumsi atau punya pemikiran bahwa ini masih kurang bersih, nah, berarti secara batin belum bersih gitu. Belum bersih, hati kita belum merasakan bersih. Tetapi secara luas lagi, pengertian bersih, ibu ingin membahasnya yang secara batin dulu, ya, karena zahir ini kawat dilihat, kawat disambar, dan lain sebagainya. Tapi yang nomor 2 ini yang susah, ini secara batin. Nah, kalau masalah benda secara batin, habis dibersihkan, dihilangkan, dicium baunya, selesai, hati kita sudah merasa bersih. Berarti secara batin kita mengiyakan. Tetapi permasalahan taharah secara batin di sini, ini yang gampang susah lah kalau memang kita belum tahu dalam artian untuk yang namanya bersih di sini secara batin itu bagaimana. Jadi secara batin, taharah secara batin untuk kebersihan
kuncinya ilmu. Nah, kuncinya ilmu itu dulu, mukadimahnya. Kalau kita sudah ada ilmu untuk ini, nah dalam arti secara batin kita akan bisa menangkap, ya, bisa menangkap secara batin. Di sini kalau kita merasa perlu dibersihkan, ya, taharahnya di batin kita, ini orang lain mungkin tidak bisa untuk melihat secara langsung. Siapa yang berperan kalau secara batinnya membersihkan secara batin? Ini adalah pribadi masing-masing, ya, pribadi masing-masing. Jadi untuk membersihkan secara batin ini kita sendiri. Jangan mengharapkan orang lain, jangan mengharapkan ditegur dulu baru dibersihkan, karena ini tidak bisa dilihat, ya. Jadi kalau memang secara zahir ini bisa orang lain itu ada kotoran tuh, ya, memberitahu pada kita bisa. Tapi kalau memang secara batin tidak bisa, kita sendiri akan merasakan, ya, perlu tidak dibersihkan ini atau tidak. Kalau memang perlu dibersihkan, maka membersihkannya juga kita kembali kepada pengetahuan dengan belajar, ya. Jadi erat hubungannya untuk taharah secara batin ini adalah introspeksi. SAX. Nah, itu dulu. Jadi secara batin ini adalah diri kita dulu, diri kita sendiri dulu. Ya, tidak bisa untuk minta bantuan kepada orang lain kalau memang kita sendiri belum tahu batin kita ini bersih apa enggak. Ya, bersih apa enggak batin kita? Kalau memang ingin mengukur mungkin bisa, tapi kalau orang lain tidak bisa melihat. Kalau ingin mengukur bisa, mengukurnya dengan siapa ya? Dengan orang yang berpengetahuan. Ya. Pengetahuan tentang apa? Ya tentang ilmu agama. Jadi mengukurnya tidak bisa dengan meteran, tidak bisa dengan dapakan, tidak bisa dengan apa gitu. Namanya saja secara batin. Kalau toh kita punya permasalahan tidak bisa mengukur sendiri, maka kita memerlukan orang yang punya ilmu tentang hal-hal yang mungkin, ya, bukan mungkin lagi, tapi hal-hal yang tidak bisa terlihat, ya. Karena kita harus yakin dulu bahwa tidak diciptakan kita ini, ya, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk bersujud. Jadi kita di situ dulu bahwa kita harus percaya bahwa ada alam gaib, ada alam nyata. Baik. Nah, di sini yang perlu kita bahas, yang di batin ini, tapi secara zahir juga perlu nanti di tahara ini. Jadi kalau masalah tahara perlu tahu dulu, jangan menakar asam menapian kawan-kawan. Nah, ujar kawan sudah kubuangi, ujar aku diri, aku masih ada rasa bersih. Berarti yang dipakai adalah nang ampun diri. Jangan jadi soal, ya. Meskipun nang lihat tadi sudah terjadi lagi banyaknya sudah dibersihkan. Jadi kalau ini balik lagi ampun diri belum aku rasa ada bersih lagi. Nah, cara membersihkan bagaimana? Harus belajar. Ya, namanya kita tersentuh anjing dan lain sebagainya, belajar bagaimana caranya membersihkan, karena itu termasuk najis besar. Banyaklah hal-hal yang harus kita pelajari. Baik, secara umum memang luar biasa yang tahara ini, karena tahara ini adalah awal daripada segala ibadah. Nah, kalau di buku fikih tahara itu macam-macam, ya, tingkatan-tingkatan ada
dan ada ada jadi macam-macam tahara. Kemudian lagi di situ ada tentang wudu ya. Nah, kita tadi harus tahu dulu secara zahir, secara batin yang harus kita bersihkan ini. Dan berbagai masalah yang berkaitan dengannya apapun itu, dengan wudu itu ya. Pas barang wudu umpamanya hadas besarnya kada dibuangi tapi berwudu apa untuk ini dan itu. Nah, kalian harus tahu juga itu. Ya. Itu kamu lah juga yang mengajarkan, yang memberikan apa namanya yang mengarahkan kaos dong. Ada di atas bakalingnya. Mandi. Tapi aku mau yang kalau bisa dipakai dalam hal ibadah. Kemudian dalam hal itu apa? Nah, ini bagi perempuan khususnya ya, anak-anak ibu yang perempuan ini sebenarnya banyak anak yang bersentuhan dengan taharah ini. Apalagi nanti kalau sudah berkeluarga, ingin menyajikan makanan-makanan suami dan sebagainya pada saat haid atau nifas. Jangan pakai itu. Nah, di sini kita harus juga ditaharah ini. Jadi banyak sekali sebenarnya yang harus dibahas. Kemudian cara dalam hal mandi, bagaimana mandi yang memang untuk menggugurkan najis. Nah, mungkin sehari kita mandi ada air bersih, pakai sabun, gosok-gosok, sudah selesai. Nah, kalau menurut hukum agama Islam yang ingin mendapatkan kita balasan di sisi Allah SWT, bagaimana caranya? Nah, ini ya sebenarnya itu luas juga. Kemudian taharah membersihkan najis. Nah, ini najis banyak. Nah, kayak papanya nanti berkeluarga, punya baby anak kecil lah. Ya, habis melahirkan, kalau nikah tadi perempuan habis melahirkan. Nah, kalau membersihkan najis yang termasuk najis di sini, kencing bayi bagaimana? Nah, kalau nanti dia sudah berkeluarga ya, mau sholat ini kan kewajiban. Dulu jadi guru agama, sholat itu wajib. Sekarang aku beranakan, kemudian aku kencing kayak apa untuk sholat. Nah, ini ya harus belajar. Kemudian makanya kita punya orang tua yang sudah tua renta, bangun dan sebagainya, sudah kita melayani hal untuk kebersihan, yang taharahnya dan sebagainya. Supaya kita sholat, najis kita dalam artian pada buang air besar dan air kecil. Kita bagaimana agar supaya najis tersebut dibilang itu hilang. Nah, bagaimana? Nah, ini makanya secara zahir dan secara batin ini harus sama, ya, harus sama. Nah, baru bisa kita melakukan kewajiban. Kalau secara zahir saja sudah bersih, batin kada, nah ini belum pas. Nah, kalau secara batin sudah bersih, makanya yakin aku bersih, tapi bendanya masih ada, nah itu juga tidak bisa. Jadi harus kedua-duanya ya. Secara zahir sudah bersih, secara batin juga bersih. Nah, kemudian para itu juga ada yang dibahas masalah sunnah-sunnah fitrah, ya, dan berbagai masalah lainnya yang berkaitan dengan kebersihan wanita. Nah, ini kalau kenapa ibu ambil ini di Wijayku ini ibu ambil dulu fikih wanita karena ya untuk taharah ini yang paling banyak berkaitan itu adalah wanita, ya wanita, karena sangat sensitif sekali ya wanita ini, ada diberi kelebihannya dari para laki-laki dengan datangnya dengan mengasuh anak yang balita, yang bayi baru lahir tadi ya. Nah, itu jadi makanya ibu ambil ini fikih wanita. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang fundamental dalam artian yang sesuai dengan judul tadi, karena kalian mungkin akan membuat satu catatan ringkas ya, sama. Baik anak sekalian, kita mulai dengan pengertian taharah, ya, pengertian taharah.
Dalam hal ini pengertian taharah ya secara bahasa, kemudian secara istilah lumayan ini. Kalau secara bahasa ya bersuci. Bersuci. Singkat pada bersuci. Bukan suci begitu, bukan suci saja. Kalau suci nama. Ya, kalau suci nama, baru nama. Tapi ada awalan kata ber. Ini artinya apa? Bersuci. Melakukan sesuatu. Ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Jadi tahara itu melakukan suci. Nah, ya. Kalau suci saja baru nama. Tapi karena ada awalan maka ini melakukan. Anjay. Berbuat. Ya, ini menurut bahasa. Sedangkan menurut syarat adalah membersihkan diri, pakaian, tempat. Ayo, ada berapa sudah? Sekarang kita belajar ya. Nanti awal sudah ibu sampaikan tadi. Karena tahu nang anak nang taharan zahir batin. Kalau nggak ada ilmu ada deh. Jadi kuncinya itu ilmu. Kemudian untuk mempraktekannya, untuk memakainya harus ada introspeksi dulu. Artinya menyadari apanya sudah menuju taharaku adakah? Nah, itu. Baik, pengertian menurut bahasa tahara adalah bersuci. Sedangkan menurut syarat, nah ini artinya secara luas secara umum membersihkan diri. Nah, kayak apa garang yang dimaksud dengan membersihkan diri itu? Ayo, bersihkan diri kayak apa? Kalau tadi secara batin sudah menjelaskan, contohnya juga sudah ada, ya. Kemudian pakaian ini harus kita praktekkan harusnya. Kalau kita pesantren Ramadan biasanya pakai dalam satu tempat, iya kita praktekkan dengan cukup alat yang ada, ya. Nah, secukupnya istilahnya, yang penting yang mengerti. Jadi biasanya ibu berikan praktek. Nah, kenapa harus maksimal di situ? Karena di dalam tahara ini, kalau kita kada belajar, kalau kita kada mau belajar, asal aja digawi, mustakmal ini sensitif banget terjadi mustakmal. Apa itu mustakmal? Ya. Artinya kita sudah melakukan tapi belum melakukan, belum diterima. Ya, kita sudah membersihkan, tapi di dalam hukum belum bersih. Ini bahayanya. Ya, banyak contohnya. Mengambil air wudhu, tabulang buli, kepercik dan sebagainya. Kemudian di mana harusnya berwudhu yang lebih baiknya, ya? Wudhu aja baru tuh. Belum lagi mencuci pakaian kotor, membersihkan badan kotor, membersihkan najis besar, najis kecil, makanya tadi. Ya, apalagi perempuan yang ada haidnya tadi, yang ada nifasnya. Ya, kemudian Islam itu ada mengatur, ya, ilmu tentang syariat-syariat Islam. Ya, itu ada aturannya. Makanya itu namanya tadi di sini adalah termasuk di fikih. Ya, fikih. Oh, fikih. Di fikih. Nah,
Jadi lebih banyak ke wanita. Tidak salahnya kan, bagi laki-laki juga nanti punya keluarga, dia harus tahu membimbing istrinya, anak-anak perempuannya, bagaimana cara taharah yang benar. Ya mungkin hari ini ibu hanya sebagai mukadimah ya, tidak terlalu detail untuk menjelaskan. Kalian silakan untuk belajarnya nanti menambah lagi. Ibu sebagai pembuka hari ini di pesantren. Ya, jadi kalian belajar lagi, nanti cari guru yang serinci-rincinya belajar, yang sekecil-kecilnya, agar supaya ibadah bisa diterima oleh Allah SWT. Itu tujuannya. Karena mana ya, pernah terjadi pada masa sahabat ya, seseorang yang teriak-teriak di dalam kubur. Ternyata setelah didekati ya, kemudian ditanya memberitahu bahwa itu permasalahannya disiksa di dalam kubur. Nah sekarang Betul. tentang taharah ini ayat atau hadis ini banyak sebenarnya namanya. Ya banyak. Cuma yang ibu ambil itu silakan aja nanti kalian buka ya dalam Al-Quran ada. Nah kemudian taharah dibedakan menjadi dua. Sudah ibu beri di awal ya, itu tadi padahal ibu ada sempat pakai membuka tadi malam karena ada ini ya, ibu lagi konsum berobat juga, jadi malam itu sempat, tapi ternyata ya yang ibu sampaikan di awal tadi pada organ yang ketiga di sini terdapat jelas taharah dibedakan menjadi dua, yaitu A bersuci secara lahiriah, B bersuci secara batin yang sudah ibu paparkan di atas tadi, yang kebetulan untuk ibu mandi tadi jadi ibu hafal ya, tapi ternyata sudah ada di dalam sini. Baik, saya tadi sudah disampaikan secara jelas juga ya, bersuci secara lahiriah, bersuci secara batiniah. Bagaimana yang lahiriah itu, bagaimana yang dimaksud batin. Nah tadi udah disampaikan ya. Baik, nah kalau menurut bahasa tadi bersih atau bersuci ya sama aja Pak, bersih kan bersuci dua ya, itu menurut bahasa tadi sudah juga disampaikan ya, suci ya daripada hadas ya, beberapa hadas tadi ya. Jadi baik itu tempat pakaian, kemudian benda-benda yang lain yang kita gunakan itu harus bersih, ini secara syarat. Nah kemudian kalau perintah ya dengan mengucapkan Allah telah menyuruh kaum muslimin agar senantiasa menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan di sini firman Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim, wasiyabaka fatahhir. Artinya dan pakaian membersihkanlah. Itu jelas perintah. Kemudian wa in kuntum junuban fatahhar. Dan jika kamu junub maka mandilah. Nah ini ada yang cuma dibersihkan dengan air, ada juga ada yang memang harus dibersihkan dengan airnya. Nah
bersuci ini, ya, lumayan banyak sekali. Ya. Baik, sekarang bersuci secara lahiriah. Nah, lagi tadi karena nah, secara lahiriah beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah maaf sekalian, Ibu sayangi, sekarang sudah ada pembahasan masalahnya. Yang secara lahiriah di sini adalah membersihkan diri, tempat, lingkungan dari segala kotoran. Kemudian hadas dan najis. Nah, hadas ini hadas besar, hadas kecil. Najis ini juga 6 ada di mulut. Ada di mulut najis, makanya ada boleh kita itu kalau untuk beribadah dan sebagainya. Kemudian membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian atau tempat tinggal sampai hilang rasanya, baunya dan warnanya. Jadi 3 poin itu harus rasanya sudah ada lagi, baunya sudah ada lagi, kemudian warnanya juga hilang. Itu namanya bersuci lahiriah. Terlihat jadi betul. Di awal sudah disampaikan yang bisa dilihat. Nah, ini di surah Al-Mudaththir ayat 4. Oke, secara lahiriah sudah dibahas. Kemudian secara batinnya, kayak apa garam? Nah, itu sudah dibahas juga tadi. Di muka 5 bahwa itu bisa kalian dilihat. Bersuci batinnya ini adalah membersihkan jiwa dari kotoran. Nah, berupa dosa dan maksiat seperti iri, dengki, takabur dan lain-lain. Nah, ini jadi buta. Kadang awak orang lain aja mengadakan ikan kotor kadang awak. Tetapi harus dari kita dulu, dari kita. Ya, hendak membersih itu dari kita. Kalau orang lain aja, oh ikam capati ikam capati ini, orang hanya menyampaikan, memberi saran, namanya ya harus cover ini bisa, cuman orang hanya sekedar mengarahkan, memberi masukan. Tetapi kalau dirinya sendiri tidak menyadari, kemudian tidak merasa dia perlu bertaharah, ya. Bagaimana mau bersih batinnya? Sementara orang menyampaikan, kita menolak. Karena apa? Karena tidak ada ini tadi mungkin. Nah, ini dikhawatirkan. Ya, kalau yang punya beda, ya wajar lah kalau dipadai mantap. Kemudian mana mungkin bisa introspeksi. Orang lain menyampaikan dia anggap nyanyian mungkin, dia anggap angin lalu bisa. Padahal sudah disampaikan, padahal sudah berulang-ulang diingatkan. Tapi enjoy saja dia. Enjoy dengan kemaksiatannya, enjoy dengan kesalahannya. Harus bersuci, anggap kotor itu. Kalau kita punya sifat dengki, takabur, apa-apa merasa aku, ya, karena dia merasa mampu, merasa masih punya wewenang dan sebagainya, lupa bahwa itu hanya sementara. Ya. Jadi kalau memang sudah merasa bahwa ini adalah perlu untuk dibersihkan secara batiniah, maka tetapi kita harus berusaha, walaupun di sini Ibu tidak bisa total yang menyampaikan. Mudah-mudahan lah
Kalau memang kita punya permasalahan dengan tahara batinnya, maka kita harus berusaha untuk membersihkannya. Kemudian introspeksi dulu lah diri kita. Aku ini sudah bersih karena batinku nih. Tapi kena bila ading itu merakan baju, aku tuh hatiku rasa susah loh. Nah, rasa anak serempang ading. Ayo, ada apa itu? Atau ada gitu marakan badan dulu ading itu apakah baju hanya ke hari raya? Nah, atau mama belum menemukan lagi, tapi berkisah sudah. Nah, berkisah sudah bahwa kan menukarkan ading di baju hari raya. Karena apa? Ading kita ini hanya belajar puasa. Nah, karena ini hanya belajar puasa, aku makannya macam-macam karena diberi apa janji, angan-angan dalam artian janji lah, angan-angannya. Jadi dikasih upah apa gitu, atau sehari berapa. Nah, si kakak ini kan sudah Tuhan ini ada perasaan, ada nyaman lah, ada bangun hiri, makan nyaman. Nah, itu kan perlu dibersihin dulu, ya. Secara batinnya perlu dibersihin dulu. Artinya membersihnya apa? Pertama dulu ilmu tuh kadang tahu kayak apa. Cari misalnya akan kayak apa ulun nih hati kayak ini. Bila ada ini tanyakan. Tapi kalau kamu tahu aja, tahu sudah ajar ibu. Nah, kayak itu tuh ada baik orang kiri ini. Nah, kemudian kalau memang tahu, lalu berpikir, lalu masuknya ke introspeksi. Ya, masuk ke introspeksi. Berpikir ini rasa Tuhan. Aku nih dahulu kayak itu juga belajar mama tuh karena menjanji menukarkan sadarnya bila tuntung puasa. Nah, ini ading pulang kayak itu biadainya. Aku harus beri semangat juga lawan ading. Oh, di kena bila nyerakan pegawai ini akan tukarakan dunil atau tukarakan apa HP kah? Artinya nih, nah itu karena sudah berpikir introspeksi tadi, walaupun pada awalnya mendengar mama kita menjanji adik kita menukarkan hadiah puasa, jangan hati kita tuh, ada rasa sudah. Tapi cuma kebalikan, karena kita tahu ilmunya ada, suka introspeksi diri setiap hari, menyadari bahwa oh ini begini. Akhirnya apa? Kita sendiri yang akan memberi bantuan kepada adik kita. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Ya, orang lain pun mungkin tidak tahu. Ini berbahaya ini, ya, berbahaya kalau dibiarkan ini. Ya. Jadi hal-hal yang secara batiniah, kotoran yang secara batiniah, takabur, apa dengki, iri ya, macam-macam ini berbahaya ini. Ya, bahaya sekali. Jadi cara membersihkannya ialah dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi amannya sudah sadar, aina jangan diulang lagi. Tapi boleh kalau pada tak ulang, aina rasa aku pulang melihat abing kena itu barang apa seorang kada karena seorang sudah begawi. Itu apa lah? Janganlah penyakit-penyakit. Atau sampai macam-macam pulang lawan kawitan karena kawitan kada banyak orang seorang sudah begawi juga apa-apanya. Atau seorang lagi sekolah ada apa-apa ya adik masih halo perlu mungkin dulu kayak itu apa. Ya, jadi cara membersihkannya adalah dengan taubatan nasuha, artinya taubat yang benar-benar. Oke, sudah ya. Untuk masalah pengertian batin ya, Ibu memperjelas padahal tadi sudah Ibu sampaikan juga ya, di awal. Baik, karena perlu sekali diangkat bersuci secara zahir dan batin ini. Kayak apa kita hendak bersih, kada tahu kayak apa bersih dan di mana tempatnya. Tempatnya aja kada tahu. Ya, mengapa harus dibersihi? Dibiarkan saja kotor-kotoran itu, akhirnya kita berbahaya. Ya, kalau kita biarkan aja kotoran melekat pada zahir atau apalagi batin kita, berbahaya ini, bahaya sekali. Ya, bahayanya pada diri kita juga, bukan orang lain.
Jadi kita sudah mendapat bahayanya macam-macam, maka sakit bisa, ya, sakit bisa. Kemudian kita dapat cobaan mata dan sebagainya juga bisa. Ya itulah yang namanya kotor. Kemudian macam-macam alat taharah. Nah, untuk membersihkannya dalam bersuci air semata diperlukan, tetapi apabila suatu ketika kita ingin bersuci dan tidak ada air, maka kita diberikan untuk bersuci dengan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat yang suci lainnya. Nah, ini secara umum aja Ibu ini membahasnya, nggak bisa ini kita praktekkan. Jadi mau bersuci dengan tanah ini sentuh dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah, contohnya anjing, ya. Nah, jadi untuk batu, umpamanya di tengah hutan, kalau ada apa-apa, padahal kita mau buang air kecil, besar, gitu ya. Kemudian kayu dan benda-benda padat lainnya. Nah, ini juga, ya ini ada yang meluaskan bahasanya ini ya harusnya. Kemudian macam-macam air. Air suci dan mensucikan. Nah, ini dimaksud air seperti ini, air untuk berwudu, ya, air itu suci, menyucikan. Kemudian untuk mandi, ya, buang hadas besar, hadas kecil, itu air suci dan mensucikan. B, air suci tetapi tidak mensucikan, apa yuk? Ya, apa? Nah, air susu itu suci, bisa disangkal, ya. Puasa lagi lah, tambahnya susu waktu bukalah mungkin. Nah, tidak mensucikan. Jadi kalau dibuat untuk berwudu tidak bisa, tidak bisa. Dan air yang terjemur oleh matahari, nah bisa tidak untuk berwudu itu? Yang terjemur matahari akan dilihat. Kemudian air yang telah digunakan untuk bersuci sebelumnya, nah apa ini? Sudah dipakai pulang, ya tidak bisa. Kemudian air yang telah terkena najis, ya apa lagi itu? Tidak boleh. Nah, jadi kalau kita mengambil wudu yang pertama pun tidak boleh, apalagi yang sudah berulang-ulang seperti itu. Oke, Ibu mempercepat ini. Nah, cara taharah menurut najisnya. Ada berapa nama? Ingat timeline. Ini sudah juga ada bahasan nih. Yang pertama adalah najis ringan, angka 2 najis sedang, angka 3 najis berat. Apabila ada kata mukhafafah berarti ringan. Kemudian kalau ada kata mutawasithah maka itu sedang. Kalau lagi ada yang ketiga mughalazah berat, menyambet aja kalau bahasa Arabnya kita ada mukhalajah, ya. Ada ren, ada zid. Ini susah kalau yang terbiasa ini membaca huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, mughalazah itu berat. Nah, contoh daripada najis ringan apa dulu? Mukhafafah, kalau bahasa Arabnya mukhafafah. Yang ringan itu contohnya najis dari air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun. Itu dipel kayak caranya itu pada praktek anak 2 lah. Artinya dibasuh, diambil dulu, dilap dulu dengan lap kain yang satu atau dengan tisu yang satu. Kemudian baru dengan air yang dibasahi tadi. Tapi caranya untuk mempelnya itu ada cara khusus. Bukan mundur marakkan, digosok-gosok, enggak. Tapi seperti kita membuat bundaran, lingkaran, ya, dari lingkaran besar memperkecil akhirnya jadi satu kita raut. Nah itu, ya. Kemudian bayinya itu yang kurang dari 2 tahun, ya, belum memakan apapun kecuali ASI. Nah, cara menghilangkannya cukup memercikan air ke bagian yang terkena najis. Ya itu tadi, setelah dipercikan kemudian kita pel. Kemudian najis sedang mutawasithah apa?
Yang kayak apa? Yaitu cuci dengan air. Yang kayak apa? Sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Nah ini contohnya yang tadi nih. Ya, salah satu membersihkan najis dengan tanah. Ya contohnya ini hadis besar, yaitu berat atau mughalazah namanya. Ya, jadi 7 kali. Nah ibu pada praktekkan 7 kali bersihnya. Salah satunya dengan tanah. Kalau bahasa apa menyatu satu. Oke, nah itu sekedar untuk materi ibu ya tentang taharah secara umum ini ya, baru secara umum ini menyampaikannya. Artinya bahwa taharah itu perlu dibersihkan. Kemudian di mana tempatnya? Itu tempatnya secara zahir bisa dilihat, kemudian yang kedua secara batin tidak bisa dilihat. Kemudian cara membersihkannya secara umum juga Ibu sampaikan. Ya, kemudian apa nama? Yang pertama dulu namanya apa, taharah itu pengertiannya apa, kemudian ayatnya tadi sudah ada juga Ibu sebutkan. Nah, kemudian dalam hal ini untuk yang lainnya setelah taharah ini baru kita bila sudah beres taharah nih hendak apa ibadah kita melakukannya dengan leluasa. Ada lagi rasa syak dalam hati, dasar ragu bahwa kita bernajis. Jadi beres dulu taharah ini. Nah, sekalipun kita hanya belajar membaca Al-Quran, ada rasa lengkap juga kalau kita kasih berhadas. Ya kalau nah ada berwudhu, ada bersih, tak paling kami abdi hendak membaca Quran atau belajar Iqra atau kayak nyaman. Nah, dalam hal ini kalau memang kita ingin bersih, maka kita harus menempatkannya benar-benar di dua tempat itu, ya, secara zahir dan secara batin. Untuk alat membersihkan yang tadi sudah disampaikan. Nah, dalam hal ini Ibu ingin menyelipkan, kalau sudah merasa bersih, baru sudah kita belajar sedikit tentang tajwid. Ya, tentang tajwid. Walaupun waktunya ya sedikit saya cerita. Ibu ingin menyelipkan, ingin mengingatkan, ya khususnya kelas 11 ini, ya pembelajaran tentang tajwid tidak lepas meskipun hanya ada beberapa walaupun secuil, tapi tetap ada ya mengarang tajwid ini, karena kita tidak bisa lepas dari ayat, ya dari dalil. Kalau kita ada belajar untuk membaca dalil dengan baik dan benar, salah, ya. Udah belajar doa tapi tidak membaca lampian itu, enggak ada pas, ada apa, jangan takutan. Ya, penilaian yang sebenarnya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu hanya manusia biasa memberi nilai sesuai dengan apa kriteria orang. Ya, kriteria untuk dirapor kayak apa, oh nang ini seini, nilai ini seini. Jangan pian merasa putus asa. Hingga aja nilai membaca ulang kayak itu, ya itulah kebiasaan. Tapi di hadapan Allah SWT, jangan merasa cukup, jangan merasa putus asa. Ya, berulang-ulang belajar malah bagus. Tentang hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hasilnya kayak apa kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulun belajar sudah syaratnya, ya ikhtiarnya sudah dilakukan. Tapi masih aja Allah akan menilai pahala belajarnya luar biasa, ya luar biasa. Kita ketujuh belajar walaupun hasilnya kada maksimal, tapi ketujuh belajar membaca. Contoh
Contoh, umpamanya kita mengenal huruf alif. Nah, huruf alif. Kalau ini diberi tanda baca garis, di mana hendak? Ya. Nah ini alif orangnya nih. Kalau ini di huruf makhrij huruf, ya. Itu alif itu. Tapi kalau untuk membacanya dalam Al-Quran, ya, apa itu? Mau diapakan? Terserah. Ada tanda baca ini, ada tanda baca ini, ada tanda baca ini, macam-macam. Terserah kita mau yang mana, ya. Alif itu tanda baca satu huruf daripada huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, ada yang mengatakan 29. Salah satunya alif. Alif ini dia tunggal, belum diapa-apakan. Alif. Nah, kita kasihkan yang ini, kita ambil ke sini. Ini apa namanya? Tanda baca fathah. Ibu mau ulang saja ya. Mengulang pelajaran piangnya. Tanda baca fathah. Fathah ini apa bunyinya? A. Mulut kita dibuka lebar. A. Ya. A. Tapi tidak boleh dipanjangkan karena beda lagi nanti tandanya kalau mau dipanjangkan. Jadi itu A. Nah, kalau mau menambahkan garis yang ini kita ambil, tempatkan di sini. Apa bunyinya? I. Kalau bahasa Indonesia bunyi hurufnya I. Nah, ya, jadi ibu ingin kalian lebih belajar lagi tentang tajwid ini. Kemudian umpamanya tanda baca yang ini kita ambil di depan, apa itu bunyinya? O. Kalau O mulutnya itu monyongnya ke atas, ya. O. Yang alif tadi diberi depan kayak angka 9 mereng, maka mulutnya apabila membaca alif menjadi U. U. Ya. Kalau yang fathah tadi A, depan lurus. Kalau di bawah kita ayun sedikit dagu I. I ke bawah. Ya. Nah, sekarang kalau huruf-huruf lain, Pak, kayak topang juga. Nambah, babiku, itu, nah, si, su. Paling kena bertambah huruf yang agak susah. Ya, ada tantangannya apa umpamanya? Ayo, apa umpamanya yang agak ada tantangan apa ya kira-kira? Kalau di sini, nah, biasanya ini Pak, kalau dalam praktiknya apa itu? Shin, ya, shin, bukan sin, bukan kesal, bukan so. Jadi bukan sok, ya. Kalau sok kayak tadi. Jadi shin, shin. Kalau diberi garis di atas maka sha. Kalau diberi garis di bawah shin. Di atas shan, sin. Kalau di depan shun. Shun. Beda dengan sin yang tidak ada ini. Tidak ada titik, ya. Nah, ini beda. Ya, beda. Itu tulisannya biasa saja ya. Kalau di sin ya tidak ada ya. Ya, sa, si, su. Kalau itu shi, sha, shin, shu. Nah, sedikit kayak Pak Korea lah biasanya. Bahas beda. Nah, kemudian shop. Nah, dalam hal ini pop yang ada tantangannya. Pop. Oke, kita lihat dulu tentang tanda baca, fathah, kasrah, dan dhammah. Ya, kita ambil ini sedikit mengulang pembelajaran karena kita akan langsung ulangan-ulangan ya. Nah, sekarang kita tempatkan lagi pembahasan tentang izhar. Ini dalam buku baca asli itu ada izhar, idgham ya. Apalagi
hamzah, ha, ain, ha, wain, dan fa, maka harus dibaca jelas. Ini izhar. Ya. Nah, kemudian mim sukun huruf ba apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim maka harus dibaca izhar. Nah, coba. Ini biasanya idgham, apa itu idgham? Apabila ini banyaknya kalau idgham nih. Non mati atau tamim bertemu dengan salah satu huruf ya, mem, waw atau nun, maka dibaca dengan cara memasukkan nun bersukun atau tanwin kepada huruf idgham bina yang ada di hadapannya, sehingga menjadi satu ucapan seakan-akan satu huruf. Kemudian huruf idgham digunanya ditasydidkan, ditahan kira-kira 2 ketukan dan disertai dengan sama. Oke, Ibu tidak terlalu banyak, hanya sedikit mengulang-ulangkan. Jadi ada ikhlaq, karena waktunya kita terbatas ya. Nah, jadi ikhlaq, iya, itu ikhlaq makanya. Ya. Sebenarnya huruf mimnya tidak ada. Coba kalian lihat, tidak ada. Jadi dalam mim ba'di itu tidak ada huruf mimnya, tapi disuarakan tadi ada ya. Karena apa? Karena nun sukun bertemu dengan ba. Ya, mim ba'di. Jadi itu. Jadi contoh daripada ikhlaq. Ya nomor pintu bang. Lima K pertama. Waktunya habis, Bang, sudah. Ya, oke. Untuk sekedar didengarkan saja ya. Karena kita tergantung waktu, jadi biar didengarkan saja yang disampaikan. Sekedar mengingat. Nah, jadi apabila salah satu huruf, nah ini tentang kepala ya, salah satu huruf ba, jim, dal, ta, dan qaf dalam keadaan benar-benar bersukun asli dan bersukun di tengah kata qalqalah sugra. Nah, jadi qalqalah sugra dan kubra itu mengulang aja, kalian sudah tahu, aku yakin kalian sudah tahu. Jadi qalqalah itu ada 2, qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Yang sugra dan kubra bedanya pentulan yang besar itu kubra, pentulan yang kecil itu adalah sugra. Oke. Ya. Jadi contohnya di situ razaq, nah itu sugra. Ya. Contoh kepala sugra. Jadi pentulannya agak jelas. Razaq, razaq, sugra tuh ya, yang sugra, yang sugra. Bedanya yang sugra itu di tengah razaq. Ini pentulannya 1 ya, artinya kecil. Maaf, tadi itu terlihat. Mas. Jadi kalau sugra itu kecil, razaq, tapi kalau kubra itu di wakaf ya, di wakaf itu lebih besar pentulannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, kita percepat. Wakaf ini apabila kita berhenti di akhir itu akan kemarin kan. Ya, contohnya tadi qul a'udzu birabbil falaq. Berhenti kita di qafnya itu tuh. Kenapa kamu nggak pakai baju? Pakai dulu bajunya. Jadi apabila huruf berakhir berharakat sukun, maka cara melepaskannya tetap tanpa ada perubahan kecuali jika huruf terakhirnya adalah huruf Baik, loh.
Paman. Ibu Lydia mungkin sudah ya. Oke. Ibu Lydia sudah selesai. Baik, Ibu akan kembali. Oke. Nah, sedikit Ibu sentil ya tentang tajwid tadi. Sayangnya tidak bisa muncul di tempat kalian karena ada sesuatu dan lain hal. Kemudian untuk ini, Oke. tanya jawab, Ibu ingin kalian tulis dulu tanya jawabnya karena waktunya sudah habis ya. Jadi Ibu minta tulis pertanyaannya, tapi boleh satu, kalau memang ada satu dilayani yang apa namanya bisa ya. Waktu untuk tanya jawab bisa kalau Normal. satu atau dua. Baik, sebelum tanya jawab kita relaks sebentar dulu. Tadi Ibu terlalu serius ya. Ibu akan mengajak anak-anak Ibu dulu untuk mengendurkan ketegangan ya. Kita yang pertama dulu menyesuaikan tadi dengan memperingati Hari Kartini ya. Hari ini Hari Kartini nih. Kita jangan lupa nanti lawan pejuang-pejuang kita ya. Jadi orang Islam itu tidak tipe orang Islam yang kalau memang melupakan jasa-jasa para pejuang itu bukan orang apa. Kalau melupakan itu artinya kita sebagai seorang Islam itu diajarkan untuk selalu menghargai orang lain, menghormati orang lain ya. Nah, jadi untuk mengingat jasa-jasa ibunda kita ya, ibu tercinta kita, pejuang Indonesia, Ibu Radina Ajeng Kartini ya. Tepatnya hari ini tanggal 21 April. Nah, Ibu ingin bersenandung dulu ya. Apa yang kira-kira? Sambil menunggu kalian membuat catatan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Ibu menunggu. Masih ini Pak, mau bikin formatif yang berbasis host. Seharum bunga melati, terukir indah di dalam hati. Kaulah Ibu Kartini, pahlawan putri sejati, pendekar kaum wanita penegak tunasusila. Seharum bunga melati, terukir indah di dalam hati. Engkaulah Ibu Kartini, pahlawan putri sejati, pendekar kaum wanita penegak moral susila. Jasamu sungguh mulia, tercatat dalam sejarah. Jasamu sungguh mulia, tercatat dalam sejarah. Kaulah Ibu Kartini, pahlawan putri sejati, pendekar kaum wanita penegak tunasusila. Ya, itulah persembahan Ibu ya, anak-anak Ibu sekalian, sekedar untuk melepas ketegangan ya, karena materi kita begitu serius sekali. Kenapa harus serius? Karena ini memang apa
kewajiban kita ya untuk belajar taharah ini. Wajib ini. Jadi tidak senang-senang tapi wajib. Kalau kalian ingin menyumbangkan juga lagu boleh, nanti kita waktu sebentar. Baik, sekarang kita buka pertanyaannya. Iya. Udah dibuka ya kan, udah ada yang nanya. Betul. Tidak ada yang nanya. Berarti anak-anak ibu sekalian sudah mengerti ya dan paham ya apa yang disampaikan. Ya. Sudah. Kalau ada tidur, kalau ada tidur, boleh Sudah paham, Boy. tapi tolong Sudah paham. disimak apa yang disampaikan ibu karena biar kami tuntut untuk membuat resume ya. Bawa makan dulu, bawa makan. Atau ada yang ingin menyimakkan lagu silakan. Pantun kah? Puisi kah? Aduh. Silakan ya, kita makan santai ya. Puasa ini harus ada apa, walaupun serius tapi kita harus menyisihkan waktu juga ya untuk sekedar apa namanya menghibur. Iya, kawan. Perlu juga gitu ya, untuk dihibur artinya jasa kita yang terlalu kita kuras, kita tuntut untuk hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menyisihkan waktu juga ya untuk jaga kesehatan dan sebagainya dengan cara kita menghibur diri kita. Baik, silakan ada yang ingin menyumbang, ibu tunggu. Ya, pantun kah, puisi kah, atau syair kah, silakan. Atau nasib. Nasib kah, apa? Boleh. Ya, kalau tadi ada yang mau satu HP berdua boleh ya. Menyumbangkan nasib boleh ya. Boleh berkarya ya, silakan. Sementara waktunya sementara ini sudah habis, kiranya nanti cuma ibu minta sebentar ya. Mau makan dulu. Oke. Kalau ada yang mau menyumbang pantun, nah di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah apa pulau Angsana. Di sini jangan bingung, di sana jangan bingung. Nah, karena kita lagi acara. Ya boleh apa yang mau disembangkan. Untuk nasib kita pada latihan Pak di sini. Yang hanya ada, mungkin ada anak kita yang bisa. Halo. Tapi kalau untuk pantun boleh yang ringan-ringan. Agama. Apa ya yang mau menyumbangkan? Atau yang udah menulis pertanyaan, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Jangan tidur, godaannya luar biasa. Apalagi bulan puasa, belajar agama lagi. Nah, kalau ibu ngotot aja untuk materi, aduh. Jadi, tolong siapa yang punya skill untuk selingan hiburan silakan. Ya, ibu kasihkan waktu. Mumpung masih dikasih, ya. Kalau tidak ada, kita bersenandung Al-Qur'annya sambil menunggu. Ya. Oh. Nah, ini ada yang ingin disampaikan oleh Bapak kita lokasi kesiswaan, Pak Ihsan, silakan anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Ibu Hairiyah memotong sedikit karena ada hal yang ingin Bapak sampaikan, terutama kepada kalian semua yang kelas 11 ya hari ini ya. Hari ini kelas 11. Bapak sangat memohon sekali untuk kegiatan pesantren Ramadan ini tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan setiap tugas, baik itu pengisian jurnal atau ringkasan materi, sesi tanya jawab dan lain-lain, mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Karena sesuai arahan daripada panitia pelaksana pesantren Ramadan bahwa nantinya di akhir kegiatan ini akan
diberikan penilaian dari guru agama atau guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti serta guru muatan lokal. Jadi maksud Bapak agar nilai kalian semuanya mendapatkan nilai yang maksimal dan nilai yang terbaik, mohon diikuti. Bagi yang tidak bisa melaksanakan Zoom atau video conference secara sinkron, secara langsung ya, secara real time seperti ini, maksud Bapak paling tidak kalian bisa melihat di channel YouTube SMK, karena juga akan di live streaming di YouTube dan nantinya juga akan tersimpan ya Pak ya, akan tersimpan di channel SMK, YouTube SMK. Jadi misalkan pagi ini ada kesibukan, mohon saat ada waktu, misalkan siang itu bisa kalian buka dan bisa kalian pahami isi materinya, karena isi materinya sangat penting sekali dan itu menambah pemahaman dan pengetahuan kita di ilmu agama. Nah, selain nilai nanti di akhir daripada pelaksanaan pesantren Ramadan tahun ini 1442 Hijriah, nanti juga kalian akan dibekali sertifikat pelaksanaan pesantren Ramadan. Yang mana sertifikat ini adalah salah satu syarat kalian nanti akan mengikuti praktik kerja industri atau prakrim yang kemungkinan akan dilaksanakan di tahun ajaran 2021-2022. Dan kalian yang kelas 11 mungkin akan bersiap-siap akan diberangkatkan untuk praktik kerja industri prakrim. Jadi Bapak sangat memohon dan menghimbau bahwa tolong kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan tidak ada salah satupun di antara kalian yang tidak mengikutinya, karena ini penting untuk nilai keagamaan kalian dan untuk persiapan magang atau praktek kerja industri prakrim. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak akhiri. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kembalikan kepada Ibu Hairiah selaku narasumber. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan selaku Makan dulu di kelas sekolah dan mahasiswaan ya. Jadi apa yang disampaikan tolong yang simak dalam hal kegiatan-kegiatan tadi kayaknya. Ini mungkin ada pesan-pesan lain juga. Jadi jangan kalian nanti bentak-bentak pulang pada pandangan ya, karena ini sangat penting sekali. Kemudian hari ini karena kebetulan kelas 11 semua ya, tidak ada kelas 10. Nah, jadi lebih terlihat lagi nanti absennya bagaimana siswa yang memang aktif dan tidak aktif. Baik, dalam hal ini tadi dikasihkan waktu sebenarnya ternyata ada yang mengasihkan ya PR antar ibu. Ya PR-nya beberapa detik saja. Baik, Sedang terima dah. kasih. Ibu lihat di sana ada tadi di antaranya ya salah satu siswa yang menanyakan tentang bagaimana membaca Al-Quran lewat HP atau laptop yang padahal dia lagi datang bulan, bahasanya haid tadi ya, bahasa dalam fikih tadi. Nah, kalau memang itu yang ditanyakan, Ibu ucapkan dulu. Terima kasih dulu kepada Siti Aminah, tidak salah namanya Siti Aminah, kalau sampai ya. Ya, kita habis dulu ya untuk Siti Aminah. Ibu, mohon maaf kalau bisa mengasihkan tanda ininya ya, penghargaannya. Karena kita lewat
yang artinya lagi berhalangan lah. Tahu aja bahwa itu memang ada aturannya. Orang yang mendapat apa namanya hadas besar itu ada caranya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau toh pegang HP-nya saja Nang apa ngajang? Dah dengaran nah. Ya engkol. tidak boleh ya, tidak boleh dimanapun kalau udah yang namanya baca ayat Al-Quran tapi inya dalam keadaan haid ya kada boleh. Udah Siti Aminah kira-kira dapat dipahami atau belum bisa diterima atau belum bisa dipahami? Siti Aminah? Selain daripada Siti Aminah, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Belum ada. Oh, belum ada. Baik, Ibu minta waktu sebentar lagi. Kalau yang tidak ada nanti kita jawab. Tapi Ibu berharap ada satu lagi ya. Itu masalah apa namanya membaca Al-Quran. Karena kan itu sudah ada kaitannya ya. Artinya dengan taharah, dengan ibadah. Karena taharah itu adalah modal utama. Apapun yang kita kerjakan, kalau ada beres taharah, maka sia-sia yang kita kerjakan itu. Nah, itu sia-sia yang kita kerjakan kalau taharahnya ada beres, ada benar-benar bersih, ya. Baik, Ibu tunggu lagi kalau memang ada yang ingin berdiskusi lah, bersharing dengan Ibu tentang materi ini atau masalah lain. Kalau bisa Ibu tanggapi, Ibu tanggapi. Hari ini kalau tidak, Ibu berhutang dulu. Nah, boleh ya Ibu tunggu beberapa menit. Kalau memang ada silahkan kirim, ya. Baik, untuk menunggu siapa yang bisa menghibur kawan-kawan dahulu nih. Kalau ada yang bisa menghibur silahkan melalui apa, ya, melalui malihin beberapa detik, menit, atau tadi dari Ibu ada kartun, puisi, apalagi ya yang bisa dilakukan dalam kondisi yang kayak ini. Ya apa saja silahkan. Contoh tadi Ibu sudah mencontohkan seperti senandung, ya. Nah ini yang kedua, yang senandung secara agama ya. Kalau tadi secara umum senandungnya, karena kebetulan hari ini jadi Ibu menyandungkan itu tadi Ibu ingat itu ada apa namanya, ada sedikit hiburan di hari Kartini dengan melalui senandung lagu itu tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang kalau yang berhubungan dengan materi mungkin dengan pembelajaran atau dengan agama ya, senandungnya kita senandung Al-Quran. Ya kita sama-sama. Biasanya pada saat kita belajar dengan teman-teman yang masih di Quran ini yang selalu dikumandangkan. Tapi rasa-rasanya terngiang-ngiang saja lagi karena semasa kita belajar dengan daring ini tidak ada lagi yang namanya berkumpul belajar ya dalam hal menyandungkan Al-Quran pada saat belajar di Iqra. Ini buat terakhir untuk teman-teman kalau memang ada yang ingin menyumbangkan ya kreativitasnya, Ibu akan mencatat apa, Ibu akan membawakan senandung Al-Quran bersama ya. Baik. Allahumma arhamni bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu
aktivitasnya. Padahal ibu sangat mengharapkannya, tapi mungkin karena kelalaian ibu tidak memberitahu duluan bahwa boleh untuk menyumbangkan apa saja yang mungkin kalian bisa, yaitu kelalaian dari ibu mungkin ya. Baik, sekedar untuk hari ini materi yang ibu sampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya bagi ibu sendiri ya. Kemudian bisa kita amalkan yang mana yang kita anggap baik, kemudian kita tinggalkan yang memang itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau memang salah itu semata-mata dari ibu ya, kehilapan, kesalahan ya. Kalau toh itu benar, mudah-mudahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita bahas hari ini menjadi pengalaman, pengetahuan untuk kita ke masa depannya, akhirnya membawa keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan kalau ini apa yang ibu sampaikan ada kesalahan ya, baik itu sengaja atau tidak sengaja ya, yang ibu sampaikan dari ucapan, sikap dan lain sebagainya, ibu minta ridha, minta halal, minta ampun, minta maaf ya, ibu selehi saja acara ibu pada hari ini, yaitu tentang pembahasan materi taharah dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam suara BRTN. Ya, saya dong buka. Bawa assalamualaikum suara BRTN. Ya makanan. Engkol. Perempuan. Beja sana bagama. Kadang berokok. Titan nama Menior. Titan. Cocok ae. Cocok aja. Iya. Iya, budur. Sampehan. Ada kaup nano. Banyak.